Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Senang sekali rasanya saya Gita Ceria kembali berada di layar kaca Anda, layar handphone Anda. Kok pada ketawa sih? Bingung nih kameramen. Jadi malam hari ini kita ngobrol santai seperti biasa ya guys. Jadi malam hari ini saya ngobrol santainya bersama salah seorang atlet muda. Jadi atlet muda ini cantik jelita, rupawan, manja. Tapi ya agak sedikit tomboy gitu lah ya. Ya maklumlah atletnya. Atlet dunia persilatan, dunia perbulu tangkisan di seputaran Banda Baru, apa sih namanya? Batam. Banda Baru Badminton Academy. Yeah. Nah, ini yang benar nih. Banda Baru Badminton Academy. Halo guys, mudah-mudahan Anda sehat dan mudah-mudahan Anda bahagia malam hari ini. Yang belum subscribe dulu, like, comment, and share kemanapun media sosial Anda, sosmed Anda itu yang perlu di-share karena ini tayangan yang sangat bermanfaat sekali. Karena jarang-jarang kita bisa ngobrol bareng wanita cantik ini yang prestasinya luar biasa. Hai Kimi, Hai. Sehat Kimi? Alhamdulillah. Nama siapa, nama lengkap? Kimisha Priti Arista. Kimisha Priti Arista. Nah, saya tahu dia kenapa ada nama Priti. Bapaknya waktu itu ngefan Priti Zinta. Iya. Bener? Iya, gue tahu. Pokoknya bapakmu itu nggak lepas dari seputaran Siti Nurhaliza, Priti Zinta, nggak tahu lagi siapa tuh lagi ya? Ada kan? Kimi Räikkönen. Nah ya tuh. Nggak tahu kalau yang itu barusan. Itu Soalnya pembalap. Pembalap ya. Soalnya saya tahu seputaran Melayu, seputaran India Aca-aca, nehi-nehi, yang itu tahu. Priti Zinta. Jadi beliau ini namanya ada Pritinya itu dari Priti Zinta. Nggak tahu film apa waktu itu ya. Emaknya yang ngidam, yang apa bapaknya yang kasih nama Priti. Jadi panggilannya apa? Kimi. Kimi, tapi biasanya si cantik ini dipanggil Uni sih ya, di keluarga ya. Iya. Uni. Cantik ya? Luar biasa kan ya? Saya lebih cantik kan? Please deh, tinggal bilang aja. Kok komplain sih kameramen sama penonton? Jadi ceritanya saya tadi barusan beli ini 2.000. Kimi boleh loh. Boleh. Ya kalau habis nanti bilang ya. Nanti kita beli lagi. Oke, jadi Kimi ini usia berapa? 15, tahun ini 16. 15 tahun. 15 tahun itu berarti kelas 3 SMP naik ke 1 SMA-nya? Udah 1 SMA. Oh, udah dua. Oh iya, kamu itu lulusan sekolah online ya? Iya. Kasihan banget ya. Sekolah di mana? Di SMA 8. SMA Bengkong. 8 Bengkong. Oh, sekarang ya. Sekarang SMA 8 Bengkong. Dulu SMP di SMP 6. SMP 6 sini ya, SMP Panas ya. Anak pertama ya. Iya. Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Ini anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi umur Uni 16 tahun, 15 masuk 16. Yang anak kedua Umur beda berapa tahun aja? beda 1 tahun 10 bulan aja. Wah, kayak kembar ya, mau kembar hampir ya. Iya, banyak yang bilang kembar padahal Enggak? beda guys. Beda banget. Beda banget. Nggak Iya. mau disama-samain. Betul. Yang ini agak feminim dikit, agak klimis gitu, tahu nggak sih klimis? Kalau yang adiknya, jutek banget, ya Allah. Yang ketiga baru si siapa? Zizo. Nah, Zizo jauh ya? Jauh. Jauh ya. Umur berapa? Berapa ya? Dia lahir Kelas- 2011. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SD. Yang bungsu? Kelas 1. Kelas 1 ya, kelas 1 SD. Jadi jaraknya lumayan jauh ya. Jauh ya sama adik nomor 3 ya. Oke, udah sama adik. Oke, jadi dia ini ada 4 bersaudara. Jadi Kimi ini adalah anak kandung dari Bapak Haji Supriyadi SE, Bapak Uki. Pak Uki ini adalah pemilik Banda Baru Badminton Club. Apa tadi? Benar ya? Banda Baru Badminton Academy. Oh, salah. Banda Sama aja. Baru Badminton Academy. Kenapa Kimi ini mau kamu dimasukkan ke masukin badminton? Kamu nggak pengen kayak anak-anak seusiamu gitu yang sekolah normal? Ini kamu harus berada di asrama, kamu harus ikut latihan jadi atlet. Kenapa? Dulu Apakah Anda? Oke. katanya gini, pas kecil tuh suka mukul-mukul. Mukul? Apakah dulu pegulat? Enggak. Oh, bukan Nggak juga tahu, ya. suka mukul-mukul orang gitu. Bahkan mami juga dipukulin. Jadi kamu tomboy dulu? Iya, Waktu masih katanya. kecil? Heeh. Oh, tukang pukul ya? Ya terus papi masukin ke gor, ke bulu tangkis katanya biar
nggak usah mukul-mukul orang, jadinya mukul kok Oh, aja. mukul kok aja. Oh iya benar-benar. Semenjak dimasukin bulu tangkis udah nggak ada mukul-mukul orang lagi, jadinya terus ke bulu tangkis gitu. Apa yang membuat Anda suka mukul-mukul orang ya dulu ya? Itu maknya ngidam apa dulu ya? Atau Dulu- bapaknya dulu ya Dulu ngidam? si Sachi masih di perut mami, aku pukul-pukulin perutnya. Katanya kayak Oh, gitu. Sachi, itu adikmu yang nomor 2 itu ya? Mm-mm. Oh, itu Sachi namanya. Jadi dulu kamu anggap itu perutnya mami drum ya? Iya. Oh my Katanya God, aku dulu jahat banget pengen sih. Sachi cepet-cepet keluar, jadi aku pukul. Biar ada kawannya. Jadi karena beliau ini hobinya dulu suka mukul-mukul, akhirnya sama orang tuanya dimasukkan lah dia ke badminton. Sampailah sekarang berapa tahun? Mulai serius latihannya itu dari kelas 2 SD, dari umur 8, umur 7, umur 8 gitu. Terus masuk asrama udah mulai benar-benar serius itu dari kelas 7 Satu SMP, satu SMP ya? Udah 4 tahun di asrama. 4 tahun di asrama. Jadi sekarang nih 4 tahun di asrama. Sebelum itu memang di rumah ya? Pulang pergi Iya, latihannya. pulang pergi. Jadi gimana caranya bisa masuk ke asrama itu? Apa minimal harus SMP? Ya minimal Iya, harus sekolahnya SMP. Nggak merasa kehilangan, sedih gitu harus berada di asrama? Awalnya sedih Nangis banget. Bombay ya? Iya, Bombay kayak biasa lah. film-film India gitu ya? Karena Tapi kan sendirian. rame ya? Iya dulu rame, cuman aku kan tidurnya sendiri. Oh tidur sendiri? Waktu itu adik belum ikut? Jadi ya sedih aja. Oh, sedih. Pengen di rumah tapi nggak bisa. Tapi gimana awal-awal proses masuk ke dalam asrama? Karena sebelumnya kan latihannya bolak-balik mondar-mandir ya, pulang ke rumah terus balik ke sini. Ini sekarang waktu semenjak awal muasalnya awal perasaanmu bagaimana waktu ketika masuk dalam asrama, kemudian mengikuti kesehariannya karena pasti berbeda keseharian di rumah dengan di asrama. Bagaimana pada saat itu? Kaget aja. Oh, kaget, terperanjat. Gak Terperanjat ya? biasa kan, cuman kalau udah lama jadi kebiasa. Awalnya berapa lama menyesuaikan? Nggak tahu. Setahun ada? Nggak ya? Nggak sampai lah ya? Nggak sampai. Paling berapa bulan doang ya? Beberapa bulan aja. Beberapa bulan Terus doang udah menyesuaikan. mulai biasa. Terus pas adek udah masuk asrama juga udah makin terbiasa, malah Udah terbiasa. bisa ini dia gitu. Terus ujung-ujungnya adik kemarin waktu masuk nangis juga, Bombay? dia nangis. Oh nangis. Itu memang pengalaman Tapi dia yang luar nangisnya biasa. diam-diam aja. Oh iya. Ditanya kenapa nangis, diam aja dia nggak mau. Karena masih ada kakaknya sebenarnya Iya. ya, masih aman sebenarnya posisi dia saat itu. Kamu yang tidak aman waktu itu ya. Iya. Terus gimana kesehariannya setelah tidak terbiasa seperti di rumah? Karena sudah terjadwal, mungkin punya jadwal subuh harus dibangun, terus sholat, terus makan, terus ini kayaknya sudah tertata rapi. Bagaimana? Capek sih, capek. Capek, Karena kan guys. biasa di rumah lebih enak kan. Iya, bisa tidur manja lama. banget ya. Oke, betul-betul. Cuman ada enaknya juga, jadi lebih apa namanya? Mandiri. Iya, lebih mandiri, lebih Disiplin. taat waktu gitu, disiplin. Taat waktu. Disiplin, taat waktu. Ya, Terus mungkin saya rasa pasti ada rasa ini ya nih. Sayang kangen sama orang tua gitu ya. banget. Karena beda sama di rumah sama di asrama ya. Iya. Tapi bagaimana proses kamu berteman dengan teman-teman yang ada di asrama? Lama nggak prosesnya? enggak juga Nggak sih. sih? Karena memang latihan tiap hari ketemu ya? Iya, setiap oke. saat ketemu, jadi ya gampang aja. Gampang. Jadi udah kayak keluarga ya? Iya. Oke. Jadi sekarang boleh diinformasikan ke kita sebenarnya kegiatan apa saja yang dilakukan di asrama Untuk sekarang. untuk sekarang. Mungkin dari awal pagi sampailah Sampai tidur. tidur. Dari buka mata sampai Awalnya- tutup mata. Bangun subuh kan, pas azan bangun, terus langsung sholat, langsung siap-siap mau latihan. Terus itu mulai latihan dari jam 5:30. Terus kalau aku sampai jam 8 karena mau sekolah kan, sekolah online. Oh sekolah online di jam pagi ya? Iya, dari Oh, pagi. oke. Ya habis itu ya sarapan, terus mandi, langsung sekolahnya sampai siang. Kadang ada yang sampai jam 1, kadang ada juga yang cuma sampai jam 12. Lama juga ya?
Iya, tapi kan biasa ada jam kosnya gitu kan, jadi bisa buat istirahat gitu. Kalau Oke. sempat tidur siang, terus kalau udah tidur ntar bangun pas zuhur, terus habis zuhur langsung makan siang. Habis makan siang lanjut latihan lagi. Latihan. Latihan Latihan jam 2. Oke. Jam 2, kadang jam 3 gitu. Terus ya Sampai sampai, jam 6. 6 sampai maghrib. Sampai maghrib. Ya. Maghrib break, sholat Ya, maghrib dulu. sholat, terus ya makan malam. Habis itu ya udah bisa santai-santai lah. Istirahat Oh, udah. sampai jam 9. ya 9. 9. Ya harus jam 9 udah harus siap-siap mau tidur gitu. Mau tidur kudu siap-siap, guys. Iya, kata Pak Arifin gitu. Oh gitu. Pak Arifin. Siapa Pak Arifin? Pak Arifin siapa coba? Pelatih. Oh, pelatih. Jadi pelatihnya Pelatih namanya kita. Pak Arifin. Bapak Tiri. Enggak juga kali ya. Enggak di mana-mana mah ibu asrama, bapak asrama kami bilang Bapak Tiri. Karena lebih kejam daripada ibu kandung sama bapak kandung. Oke, jadi sampai jam 9 malam nggak boleh pegang alat komunikasi, Enggak. nggak boleh. Oh, jadi kalau kangen sama orang tua gimana dong? Ya tahan aja. Tahan aja. Karena seminggu sekali boleh pulang ya. Iya. Karena dia pulang seminggu sekali. Yang lainnya teman-teman yang lainnya tuh yang dari Jawa, dari Papua. Nggak ada Papua, nggak ada. Papua nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalimantan, Nggak ada. Sulawesi, Nggak ada. Dari mana aja itu Dari teman-temannya? Jawa, rata-rata Jawa. Jawa. Sama ada yang Tanjung Pinang. Ngerti nggak bahasa Jawa? Kalau mereka lagi ngobrol, kamu ngerti nggak? Udah mulai ngerti. Udah mulai dikit. ngerti, iya. Kamu harus ngerti supaya mereka sadar, biar kamu nggak dirasani. Kamu tahu dirasani nggak? Nggak. Di apa ya? Apa tuh bahasanya dirumpiin ya? Oh. Dirumpiin ya? Ya kan? Digibah. Karena memang biasa gitu, mereka kalau ketemu kan jiwa-jibanya meronta-ronta gitu kan guys. Oh my god. Jadi memang harus banyak belajar ya. Jadi supaya kamu tahu mereka sedang menggibah kamu apa enggak. Oke, jadi teman-teman semuanya asik-asik aja di sini. Asik semuanya. Asik. Oke, jadi sudah perjalanan menjadi seorang atlet bulu tangkis tidak mudah ya. Iya. Tidak mudah dan pasti ada apalagi kalau sudah ketemu sama atlet yang pelatih yang agak-agak gimana gitu kan, killer kalau kita bahasanya itu ya. Pas sekolah-sekolah itu kan killer gitu guru-gurunya. Sama ini juga ya. Ya Allah, apakah Anda killer Pak Arifin? Oh my god. Saya tidak bisa bayangkan Anda killer Pak Arifin. Tapi sebenarnya sosok Pak Arifin gimana? Baik sih, baik. Baik. Baik dalam segi mendidik seorang atlet. Iya. Yang lainnya? Cuman galak banget. Galak. Oh, galak ya? Nggak pernah senyum apa gimana? Tapi memang Pernah, mungkin pernah. seperti itu bentuk mengajar Iya. atletnya. Karena ya emang harus gitu biar atletnya sadar gitu, harus dimarahin biar atletnya sadar. Atletnya sadar. Maksudnya selama ini atletnya gak sadar-sadar apa? Sadar kalau kalian tuh atlet dan kalian harus berhasil gitu ya. Iya gitu. Oke, mungkin begitulah. Maaf ya Pak Arifin, mohon maaf lahir batin. Setelah beberapa tahun mengikuti pelatihan di Banda Baru Badminton Academy, prestasi-prestasi apa aja yang sudah diraih oleh Kimi Yang dari kecil. dari kecil Dari ya, nggak mungkin dari kecil. bayi yang gitu, nggak belum ada prestasi. Tunggu. Diingat-ingat ya, makanya kemarin tuh suruh siapin catatan. Dulu pernah juara Malaysia Pernah ke Malaysia, Iya. itu kelas berapa, umur berapa? waktu usia dini, pas masih kelompok usia dini. SD berarti ya? Masih SD, masih kecil. Itu pernah ke Malaysia, terus juara 2 singlenya. Juara 2 single. Juara 2 single ke Malaysia dan itu membawa nama klub Banda dari Baru. Banda Baru Badminton ya, Badminton Academy dari Batam. Single juara Iya. 2. Oke. Itu umur berapa? Sekitar umur 9. 9 ntar. Saya bayangin 9 tahun saya bisa apa itu ya? Ya Allah, dia mah udah ke Malaysia guys. Dapat apa waktu itu medalinya? Dapat medali silver kan, terus Medali dapat silver. sertifikat, dapat ringgit juga. Tapi Duit? iya, tapi lupa berapa ini jumlahnya. Terus kemana duitnya? Disetor ke bapak ya? Buat jajan. Buat jajan. Tapi memang waktu itu dapat lumayan duitnya ya? Lumayan. Saya rasa ya. Kan ringgit juga kan. Ringgit.
Iya, kali 3,5 guys. Dapat ringgit, dapat medali, sertifikat. Terus dapat raket sama tas karena juara 2. Oh, itu Juara hadiahnya. 1 sama juara 2 dapat raket sama tas. Wih, sampai sekarang masih ada? Nggak ada kayaknya. Tasnya udah nggak tahu kemana, raketnya Iya, padahal mungkin itu udah patah. sebenarnya ini ya buat kenang-kenangan ini loh. Perjuangan gue gitu sebenarnya ya. Tapi harusnya mungkin masih disimpan sama maknya. Mungkin, Nah, kan? tapi nggak tahu di mana. Mami masih nyimpan kan, Mami? Oke, kemudian apa lagi? Sabar. Saking banyaknya, jadi sampai lupa. Gak apa-apa, kita alihin aja dulu kemana-mana ya. Panjang, Juara dia aja lupa. Dia pernah dapat apa aja dia lupa. tahun 2019 di Singapura. 2019, berarti baru 2 tahun yang lalu. Iya. Di Singapura. Single, Single double. single double. Juara? Singlenya juara 3, doublenya juara 1. Double juara waktu itu sama siapa? Doublenya sama Amanda. Amanda. Terus waktu single juara 2. Iya. Juara 3. Juara 3 dapat apa? Di situ dapat medali, dapat sertifikat, terus dapat uang sama ada dapat voucher spa gitu, tapi nggak dipakai karena Iya, biasanya karena diambil langsung mami itu balik. biasanya. Oh, di Singapura tapi ya? Iya, Di Singapura. Berapa hari waktu itu? Lama, ada seminggu lebih. Soalnya habis selesai pertandingan ada jalan-jalan dulu, soalnya kan akhir tahun juga. Touring kan. ya? Iya. Rame-rame? Heeh. Mungkin ada hampir 2 minggu. 2 minggu di Singapura? Hampir. Wih. Lumayan lama ya? Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, pulang bawa ini ya, bawa hadiah. Luar biasa loh. Apalagi? Terus sebenarnya banyak ya. Di Padang Di mana pernah? 2019. 2019 juga? Ada juga yang 2018 Aztec Padang. Pernah, jadi selama memenangi beberapa pertandingan, ada di mana pertandingan yang memang berkesan? Ada yang berkesan nggak? Mungkin di suatu tempat apa yang paling berkesan ya pada saat itu? Gimana? Untuk sekarang masih yang di Padang. Karena Padang. Karena itu pertandingan paling seru gitu, paling best Kenapa? lah gitu. Waktu itu menang? Menang. Juara? Singlenya juara 3, doublenya juara 1 juga. Wow. Apa yang membuat berkesan? Kayak seru aja sama temen-temennya di situ. Kita kan nginep di hotel di salah satu hotel di Padang, terus kita sering main-main bareng gitu, ngumpul-ngumpul sebelum mulai main. Banyak hal-hal yang Tapi seru. padahal nggak lama di situ ya? Padahal nggak lama ya? Lumayan juga sih, soalnya habis itu juga jalan-jalan. Oh, nyambung. Yang jalan-jalannya itu juga yang bikin seru. Kita ke pantai, lihat batu maling kundang itu. Ya, di Berarti situ. baru kali itu masuk ke Padang dan baru kali itu jalan-jalan di Padang? Nggak baru kali itu ke Padang. Tapi emang udah sering ya? Padang. Oh iya sih. Ini orang Padang guys. Orang Padang berarti dia pulang mudiknya ke Padang? Oh gitu. Tapi karena itu bersama teman-teman jadi beda Iya, ya? jadi beda. Ya lebih seru aja gitu. Ya, itu Oke. pertandingan itu. Sebenarnya kalau kita kilas balik dari sekolah, apalagi sekarang baru masuk kelas 2 SMP ya? 2 SMA. 2 SMA. Oh iya sih, 2 SMA salah. 2 SMA. Apa sebenarnya cita-citanya? Cita-citaku. Cita-citaku. Tahu nggak sih lagu itu? Ingin jadi presiden. Ada loh lagu itu. Itu zaman saya dulu berarti. Berarti nggak tahu aku. Iya, itu ABG. Ya, cita-citanya YouTuber? Oh my god, siapa yang jawab? nggak ada. Oh, bukan. Sebenarnya cita-citanya apa? Sebenarnya pengen jadi atlet juara dunia badminton. Atlet juara dunia badminton wanita Iya, yang berhijab. berhijab itu dia. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Luar biasa. Telat atau tepuk tangan nih. Terima kasih penonton. Jadi sebenarnya cita-citanya adalah sama seperti cita-citanya orang tuanya. Ya, saya rasa ya. Iya, Ya kan? iya. Kepengennya papi juga gitu. Menjadi seorang atlet badminton kelas internasional, kelas dunia
yang satu-satunya dari Indonesia yang memakai, nggak satu-satunya sih, maksudnya yang memakai hijab. Iya. Tapi kalau latihan nggak pakai hijab ya? Pakai juga? Udah pakai Wah, sekarang. luar biasa. Oke, ada hambatan dan halangan gitu nggak ketika latihan ataupun pertandingan memakai hijab? Pas baru awal-awal pakai kemarin gerah banget, kepanasan banget. Kan baru pakai ini kan double, pakai hijab kayak panas banget gitu. Cuman ditahan aja. Lama-lama sekarang udah biasa. Udah biasa aja kayak main biasa. Ingat si Frida nih kemarin, sama gitu juga. Emang awal-awalnya menyesuaikan ya, agak beda lah ya. Iya. Tapi lama-lama terbiasa. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Istiqomah menjadi atlet dunia yang memakai hijab. Amin. Bisa nggak kalian kalau order minum dulu? Aku keselak nih sama kuaci. Tolong dong. Air putih hangat kek, apa kek gitu kek. Air putih hangat. Oke, kita ngomongin cita-citanya. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud karena ini juga impian dari orang tuanya. Amin. Kalau mami berharap kamu jadi apa? Kalau itu kan saya tahu itu harapan papinya. Kalau maminya berharap kamu jadi apa? Jadi dokter. Tapi aku nggak mau. Ini kadang slack-nya orang tua tuh begini nih. Tapi aku juga pengen kameramen pada jadi jadi hostnya. pengusaha. Pengen jadi pengusaha? Pengen banget. Dokter tadi nggak pengen ya? Enggak. Iya. Nggak usah, karena dokter udah kebanyakan juga. Jadi biar kita jadi pasiennya dan mudah-mudahan tak akan pernah jadi pasien. Amin, sehat terus ya. Amin. Karena di mana-mana atlet biasanya tuh selalu sehat. Jadi kita kan ngobrolnya tuh ceritanya di Baba Ali Cafe. Dan Baba Ali Cafe ini posisinya berada di depan gor tempat latihan, Banda Baru Akademi Badminton Academy, tempat biasanya mereka latihan. Dan biasanya Baba Ali Cafe ini juga menjadi tempat makan mereka, para atlet. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi biasanya jam. Pagi nggak di sini. Oh, pagi nggak di sini? Pagi sama Pak Arifin. Pak Arifin, pagi nggak di sini. Jadi pagi itu di master di shifu. Chef Pak Arifin. Oh, chef. Tapi maksudnya di guru besarnya. Jadi guru besarnya yang menyiapkan sarapan buat mereka kalau pagi. Dan biasanya itu jam 6 ya? Setengah 7? Enggak. 6. Jam 8 pas habis selesai Berarti latihan. latihan dulu? Latihan dulu. Jadi ceritanya latihan dulu baru sarapan, guys. Iya dong. Jadi sebelum latihan kalian persiapannya apa? Kalau pagi itu? Minum susu? Enggak. Minum air putih doang? Iya. Kalau latihan pagi biasanya itu ngapain? Banyak. Sekarang Apa ngapain aja? Biasanya kalau Senin lari. Pokoknya kalau pagi itu fisik, latihan fisik. Lari. Ada lari, ada shutteran, ada skipping, shadow. Hah? Ini? Shadow? Shadow itu bayangan, jadi mukul bayangan gitu Oh, mukul loh. bayangan, shadow. Bukan, Shadow. itu eyeshadow. Oh, itu oh iya sama shadownya, bayangan kan? Beda. Oh, beda. Terus ada kelincahan juga. Ada apa? Ada kelincahan juga. Kelincahan. Ini? Masuk pula aku ke sana. Nggak apa-apa lah. Kurang apa? Masuk kurang terkenal apa? Masuk konten. Terima kasih. Silakan diminum, Kimi. Kamu tahu ini minuman apa nggak? Apa nama minuman ini? Air putih. Hah? Air putih. Salah. Jadi apa? Air bening. Correct? Oke. Iya. Aku salah. Ya. Kamu tahu ini minuman apa? Teh tarik. Salah. Bener kan? Ya bener. Paling enak podcast beginian nih. Jadi boleh sambil makan, boleh sambil minum. Iya kan? Iya, aku sebagai atlet nggak terima ya. Anda yang pertama kali bilang, Mas maaf sih. Padahal enak banget kan ya, Kimi. Saya nggak ada makanan-makanannya yang apa gitu kan ya, dan ini habis. Beli lagi kan tadi katanya. Iya, belinya jauh, Pondok Center. Oke, jadi tadi ngomongin cita-cita. Ya. Sekarang saya pengen tahu bagaimana pendapat seorang Kimi tentang keluarga. Bagaimana penilaian Kimi tentang seorang mami? Mami. Ini backsoundnya sedih-sedih gitu ya? Ini oke. Nggak ada, ini santai aja. Mami ya. Mami, kalau menurut Kimi itu mami itu gimana? Smart,
Pinter. Pintar. Pinter. Iya. Cuman Iya juga ya. Cuman, aduh cuman. Macam ada minus, cuman. Jadi mami itu smart orangnya. Terus baik banget, tapi kadang-kadang biasalah namanya ibu-ibu ya kan. kalian tahu guys, dia bilang apa barusan? Oh my god. Tapi di mana-mana mama tuh begitu. Mama itu harus pintar untuk memanage uang, anggaran rumah tangga. Buat apa? Bener. Buat masa depan kalian semua. Bagaimana mendidik anak-anak di rumah? Gimana? Biasanya gini, ibu tuh bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, atau mungkin apapun itu bisa di-share dengan ibu, dengan mami. Terus kalau di rumah tuh kadang biasanya kan ibu itu kan gitu cerewet lah, apalah, tapi mungkin jago masak atau mungkin jago ngajarin something gitu. Gimana? Biasanya kan ibu kan lain-lain kan? Iya. Gak apa-apa, tenang aja. Kalau cerita sama mami seru sih, seru karena ya enak aja. Mami juga suka ketawa-ketawa gitu, humoris gitulah. Sebenarnya friendly lah ya, maksudnya Iya. bisa berteman dengan mami. Tapi hal-hal yang rahasia sempat nggak diomongin sama mami? Nggak. Jadi kalau rahasia sama siapa ya? Pendem sendiri aja. Waduh. Oke. Cuman aku juga udah jarang gitu sih ngobrol-ngobrol sama mami, ngobrol yang Serius. cerita-cerita. Karena memang kesehariannya dia. Jadi kalau weekend ngapain aja di rumah? Sabtu Minggu kan pulang kan? Nah, ngapain aja di rumah? Istirahat. Biasanya ya istirahat, terus aku sekarang lagi suka masak-masak gitu. Wow. Bikin donat, bikin cookies sendiri? gitu, iya. Berdua nggak? Apa bertiga sama mami? Bertiga sama mami. Bertiga sama mami. Jadi apa aja yang udah dibikin? Donat, cookies, Oke. terus ada mentai rice. Hah? Mentai rice. Apa yang, itu? Yang waktu itu lagi ngetren itu loh. Mentarize ya. Mentai rice. Iya itu. Mentarau pula aku ingatnya. Ada apa? Enggak, bukan. Alhamdulillah saya sudah makan. Jadi mentar waktu itu memang jadi suka membuat masakan yang lagi viral. Yang lagi viral. Iya. Sebenarnya nggak boleh pegang alat komunikasi, tapi kok tahu ya yang viral-viral? Tahu lah. Tahu karena Sabtu Minggu itu ya. Kan mami juga tahu yang viral-viral. Mami juga update guys. Oh my god. Oke. Oh. Iya Mami good. zaman now. Mami zaman now. Jadi kalau weekend ini atlet muda ini pulang ke rumah karena memang lokasinya dia rumahnya di Batam. Jadi pulang ke rumah dia mengisi waktu 2 hari itu berkumpul sama keluarga sambil membuat something ya. Tapi nggak cita-cita jadi chef kan? Enggak. Oh enggak. Nggak cita-cita untuk jualan tuh barang-barang ini kan, buatan kue-kue untuk dijual. Apa-apa sekarang bisa dijual nggak bisa dijual kan? Kepikiran nggak? Itu pernah kepikiran. Pernah Cuman kepikiran. Nggak mikir nggak bisa, soalnya kan ya di sini kayak mana mau bikinnya. Jadi ya nggak jadi. Oke. Tentang papi. How about papi? How about papi? Oh, can you speak English? Mak. Kalau papi baik banget. Papi suka ngasih tauin aku harus gimana gitu kan aku anak pertama jadi harus kayak gini, harus jadi contoh buat adik-adiknya. Papi juga suka ngajarin hal yang penting untuk aku gitu. Banyak lah yang papi ajarin untuk kedepannya, untuk masa depan aku juga gitu. Jadi guru juga. Tapi jadi guru juga. Terus bagaimana berkumpul bersama adik-beradik, apalagi kalau kamu yang paling tua ya, maksudnya kakak. Yeah. Jadi gimana cara untuk berkolaborasi bersama adik-adik dalam sebuah rumah sampai rumah itu tercipta rumah yang harmonis gitu. Kan mungkin kamu sering berantem atau mungkin gimana kalau di rumah? Atau mungkin menjadi penengahnya atau jadi tukang pukulnya?
Tapi sekarang udah jarang berantem sih. Kalau dulu sering berantem tuh berantemnya sama ini ada yang cewek. Oh, yang cewek. Biasalah namanya cewek gitu kan. Kalau di rumah dulu sering berantem juga sama adik yang kecil. Sering main pukul-pukul Karena juga. lasa ya. Iya. Sekarang udah nggak pernah berantem lagi sama adik-adik yang kecil karena kayak aku udah harus berpikir dewasa, aku udah harus ngasih tahu mereka yang benar gitu. Jadi sekarang aku malah sering marahin mereka karena mereka nakal-nakal. Jangan-jangan dia lebih galak dari maminya. Iya. Tuh kan bener. Memang gitu, rata-rata anak pertama gitu. Soalnya mami kalau marahin adik-adik nggak ada yang mau denger. Kalau mami marahin adik-adik gak ada yang mau denger? Iya, malah dilawan. Oh, gitu. Kalau aku yang marah baru mereka diem. Nah, iya, kamu marah bawa sapu sih. Enggak, cuman ngomong padahal. Lebih galak dari maminya. Oke. Adik nomor 2, adik nomor 3 dan adik nomor 4. Ada hal-hal yang mungkin membuatmu menjadi gimana juga caramu untuk merangkul mereka, apalagi kalau dalam kondisi sekarang ini kan mereka semua satu tujuan yang sama untuk menjadi seorang atlet ya. Sebenarnya ini kemauan sendiri untuk menjadi seorang atlet atau memang kemauan dari orang tua? Aku Semuanya sih empat-empatnya. Kalau Kimi sendiri kemauan ya? kemauan. Karena dapat suntikan-suntikan ya dari papi ya. Bahaya juga itu papinya. Kalau adik nomor 2? Nggak tahu kalau itu mungkin dia terpaksa. Oh my god. Nanti kita akan bongkar yang ini. Tapi yang untuk yang cowok-cowok udah dengan adek? Kalau Kizo kemauan dia. Oh, luar biasa. Kalau Dede waktu itu cuman iseng-iseng aja suruh pas masa pandemi baru awal corona gitu, cuman iseng-iseng aja nyuruh dia ikut latihan. Kan nggak ada kerjaan juga di rumah. Awalnya cuma bilang 2 minggu aja gitu. Ya udah dia ikut, terpaksa ikut gitu kan. Terus udah 2 minggu dia lanjut terus jadi ketagihan. Berarti keterusan dan ketagihan pengen, gitu. dan mudah-mudahan istiqomah lagi. Jadi atlet lagi. Amin. Oke, saya pengen tahu sebenarnya makanan apa yang dimakan oleh para atlet? Makanan kita ya Makan balado nggak? Ayam balado? Makan ayam balado? Oh, makan boleh. biasanya daging yang paling bagus gitu kan, buat otot juga, buat kata Pak Arifin buat smashnya kenceng. Daging buat smashnya kenceng. Oh, gimana yang nggak makan daging, vegetarian? Jangan jadi atlet. Ada daging, ada ayam. Tapi ada nggak? ikan, Ada makanan gitu. yang memang kalian nggak boleh makan, misalnya gitu. Pantangan kalian nggak boleh makan. Ada mie instan. Mie instan. Tapi nggak pengen ya kalian makan? Pengen. Tapi kayak gimana nggak boleh. Itu larang keras. Nggak boleh makan mie instan. Terus apa lagi? Minum es. Minum es. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, apalagi? Es tapi manis. Kalau es nggak ada gula boleh? Nggak, sama aja? Sama aja sih. Oh, sama aja ya. Oke, apalagi? Kesempatan nih dia minum es. Apa? Itu bukan makanan, itu Apa? begadang. Makanan. Itu bukan makanan. Itu gak apa-apa. Apa itu ketiwau? Kue tiaw. Oh, mie tio boleh. Boleh. Yang penting jangan Iya, instan. Oh, mie instan. Paling pantang pokoknya mie instan ya. Mie instan nggak boleh, minum es nggak boleh. 2 itu aja ya. Iya. Berarti yang lain boleh dimakan. Iya, boleh. Wah, berarti sebenarnya nggak susah-susah amat ya memasakin para atlet nih. Tapi saya lihat kok memang minumannya kayak diatur. Minuman diatur, terus minumannya tuh harus kayak teh, susu, terus Jahe. Kopi nggak boleh berarti kan? Enggak. Tuh kan, kopi nggak boleh. Nggak tahu nggak boleh, tapi nggak pernah. Nggak pernah. Ini penting ini, apalagi atlet-atlet yang di luar sana yang nggak masuk ke asrama, ya. Tolong perhatikan, nggak boleh minum kopi. Nanti kalau minum kopi hatinya deg. Itu saya biasa deg-degan kalau udah ketemu sama pujaan hati. Oh, asyik. Keluar nanti ya, lebih-lebih ya. Killing me softly. Apaan sih itu barusan?
Jadi kalau ini kita berbicara mengenai masalah pertandingan lagi. Sebelumnya kalau seandainya mau pertandingan, ada beberapa waktu dulu, perlu beberapa waktu nggak untuk latihannya? Misalnya seminggu, sebulan sebelum pertandingan tuh ada latihan khusus. Iya, biasanya seminggu Oh, ada sebelum ya? pertandingan gitu Seminggu. banyakin latihan di teknik. Kurangin di latihan fisiknya karena takutnya ntar malah kecapean pas pertandingannya gitu. Oke. Jadi biasanya seminggu sebelum pertandingan banyakin latihan teknik gitu. Jadi sebenarnya latihan badminton ini ada latihan teknik, ada latihan fisik, dah. Itu doang. Oh, jadi kalau pagi latihan fisik. Iya. Kalau di siang Siang sampai sore itu baru Teknik. teknik. Oh, oke. Jadi memang ada dua ini ya, ada dua cara untuk melihat mereka bermain di lapangan. Jadi memang ada latihan fisik dan latihan teknik. Latihan fisik dilakukan di pagi hari subuh. Kalau latihan teknik di sore hari. Oke. Ada kesulitan ketika menjalani latihan-latihan yang diberikan oleh pelatih. ada Banyak. karena berat latihannya kan berat banget. Kayak aku mikirnya takut nggak bisa ngejalaninnya gitu karena mikirnya udah ini berat banget pasti nggak bisa, tapi pas udah dijalanin alhamdulillah bisa sih. Aman. Jadi Tapi sebenarnya apa yang membuat berat itu apa? Contohnya apa? contohnya Yang berat itu apa? Lari. Yang kayak kemarin itu guys kayaknya lari berkilo-kilo. lari barelang gitu. Karena ini sih nggak boleh berhenti ya. Iya. Kecuali dikejar anjing itu katanya nyih. Kalau dikejar itu baru ya. Itu baru boleh break. Itu aja sebenarnya ya. Tapi itu lebih ke fisik sih sebenarnya ya. Tapi teknik gimana? Teknik bermain badminton ada kesulitan? Enggak sih, Enggak, semua gampang. enggak gampang juga. Enggak gampang juga. Kira-kira kalau orang gemuk bisa nggak ya main itu? Bisa. Bisa ya? Tolong Kan dong. ada atlet yang gemuk juga. Ada atlet yang gemuk? Tapi nggak berarti postur tubuh tuh nggak menghalangi ya? Enggak. Iya, tolong dong. Disupport. Ada yang gemuk Support tapi channel ini. lincah. Itu. Ada yang kurus tapi Lincah makan, koyor. Apa tadi barusan? Hah? Apa? Kalau kurus Koyor. koyor. Oh, apa koyor? Koyor tuh. Iya kayak mana ya? Kalau ngelangkah tuh kaki Lelet. muter-muter. Ya, sejenis Lelet, gemetaran. Jadi nggak pede kuat gitu, gitu. nggak yakin. Oh, mending yang gemuk lincah tapi ya berarti kalau gitu ya. Menjadi seorang atlet muda sampai dengan saat ini, pernah nggak ada yang menawarkan sesuatu misalnya nge-branding produk, maybe? Mungkin sih. Ada waktu itu yang Ada. hijab boile. Oh. Itu tahun Nawarin kapan? Baru-baru? 2019. 2019 baru-baru ini. Dia nawarin dipakai terus jadi modelnya gitu. Udah pernah. Terus udah ini. Nanti tolong masukin ya. Ada nggak? Ada fotonya? Nggak ada. Kamu sebagai seorang siswa dengan sekolah, kemudian juga seorang atlet, tidak susah membagi waktu untuk itu, membagi sekolah dan atlet. Jujur susah sih Susah. buat bagi waktunya. Karena banyak yang mepet-mepet gitu juga kan. Cuman ya aku udah bagi waktunya sebisa mungkin, jadi udah aman lah. Aman. Mumpung sekarang lagi online sekolah school online juga, ya. jadi lebih gampang. Nggak tahu ntar kalau udah offline gimana. Tapi sebelumnya kan sudah pernah kan? Iya. Sebelumnya udah pernah menjalani memang di asrama, tapi sekolahnya offline. Sudah pernah? Pernah, itu capek banget. Oh, itu siapa? Iya sih ya. Nggak ada istirahat soalnya. Sekolahnya kan juga sampai sore, sampai jam 3:30. Oke, berarti Lanjut latihan. efek pandemi ini juga bermanfaat buat mereka kan? Iya. Tidaknya nggak capek-capek ya, nggak terlalu capek kayak kemarin. Iya. Oke. Dan next untuk selanjutnya, apa harapan yang ingin kamu gapai? Harapan yang untuk waktu dekat ini? Pengen
pengen banyak juara-juara lagi. Banyak juara lagi. Kan sekarang udah nggak ada pertandingan lagi. Ntar pengennya pas ada pertandingan langsung jadi juara-juara Amin, gitu. amin, amin. Orang di luar sana banyak mungkin yang seperti Kimi. Kimi punya nggak sesuatu yang ingin Kimi sampaikan ke teman-teman di luar sana yang mereka punya cita-cita tapi tidak, cita-citanya mungkin sebagai atlet tapi tidak kesampaian. Jadi apa kekuatan apa yang harus Kimi sampaikan ke mereka? Meskipun cuma nanya sebuah kata-kata. Your dream doesn't have an expiration date. Oke. If you don't succeed, take a deep breath and try again. Yes. Mimpi kamu tuh nggak ada tanggal kadaluarsanya, nggak ada. Ya, jadi nggak ada tanggal kadaluarsanya, nggak ada batasnya gitu. Oke. Kayak kerupuk. Kalau ya, misalnya kamu nggak berhasil, tarik napas panjang-panjang dan coba lagi. Iya. Gitu. Karena mimpi tidak pernah kadaluarsa. Ya benar. Pokoknya dan para orang tua di luar sana, tanyakan cita-cita impian anak-anak kalian. Mana tahu ada yang mau menjadi atlet seperti Kimi. Sekolahkan di tempat yang sesuai, karena bagaimanapun Anda sebagai orang tua harus tidak harus sebenarnya. Kebahagiaan anak kebahagiaan orang tua, kebahagiaan orang tua kebahagiaan anak. Jadi pastikan anak Anda bahagia, Anda pun juga bahagia. Terima kasih Kimi. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di season-season selanjutnya. Dan yang mau melihat Kimi berlatih di GOR badminton nanti akan sedikit ditayang-tayangkan di tayangan ini. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang santai juga bersama para atlet-atlet muda yang lain, cowok-cowok yang manja-manja, yang kece-kece badai. Kemudian juga nanti ada pelatih-pelatih muda yang nanti kita akan sama-sama kita bincang-bincang santai. Kita cari ilmunya dan mudah-mudahan ini jadi manfaat, menjadi inspirasi buat para orang tua dan juga para anak-anak muda yang menonton tayangan ini. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, Komen dan share Banda Baru TV. Sampai jumpa. Mohon maaf untuk banyak kekurangan karena yang baik itu hanya datangnya dari Allah dan yang buruk itu itu kegalauan kami. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.